Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzul udmati wal kibriya wal rif'ati wal ula wal izzati wal baqa wal majni was sana ta'ala anil andadi wasyuraka wa taqaddasa anil amsali wan nudhara wassalatu wassalamu ala nabihi wa safihi wa habibihi Muhammad khatimul anbiya wa imamul atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, azani wa azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan, terutama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam agar senantiasa kecintaan, ketaatan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah semakin meningkat, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu tema yang insya Allah sangat penting sekali atau sangat urgen sekali kita kuatkan, yaitu berkenaan dengan upaya menumbuhkan kecintaan anak kepada baginda Nabi SAW. Kenapa materi ini harus kita angkat? Karena ma'asyiral muslimin, azani wa azzakumullah, persisnya pada tanggal 6 Juni di Jalan Mumbai itu sebetulnya ada kejadian yang sangat membuat pilu dan membuat sedih kita sebagai hati kaum muslimin. Adalah terjadi penghinaan oleh dua orang politikus India, dua orang aktivis politik India, dan kemudian ini dilegalkan secara konstitusi dan kenegaraan, bahkan mungkin terlindung. Ini yang dilakukan oleh Nupur Salma dan juga Jindal, terang-terangan menghina baginda Nabi SAW dengan mengatakan bahwa Nabi menikahi istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun, kemudian berhubungan badan pada saat usia 9 tahun. Ma'asyiral muslimin, dan perkataan ini sebetulnya, hinaan-hinaan ini oleh Nupur Salma khususnya, ini seringkali terungkap. Dan secara tindakan ini belum ada yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah India. Namun juga di lain tempat memang terjadi banyak penindakan dan penindasan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan kepada kaum muslimin, kepada mahasiswa, kepada kaum muslimin secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu perkara, tema yang tadi disebut adalah bagaimana pendidikan itu harus menyentuh ke berbagai aspek kehidupan, terutama dalam urusan mencintai Allah dan Rasul sebagai pondasi awal dari kajian Islam, dan itu merupakan pokok di dalam ajaran akidah. Bagaimana mencintai Rasul SAW, yang hari ini mungkin sudah banyak bergeser kecintaan anak-anak kita sebagai generasi-generasi yang diharapkan ke depan menjadi generasi yang militan. Hari ini sudah lebih banyak diarahkan kepada permainan game-game, atau kemudian kepada film-film yang tidak ada manfaat, bahkan sangat jauh manfaatnya. Kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW itu hanya terjadi pada beberapa orang saja dan pada minoritas saja. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari pemaparan materi ini
menjadi satu perkara yang menumbuhkan kembali giroh kecintaan kepada baginda Nabi SAW untuk membelanya, mencintainya, mengikuti ajarannya. Dan bahkan kalau kita perhatikan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, itu digambarkan di dalam riwayat-riwayat, di dalam sejarah bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Nabi SAW. Bahkan secara umum mereka itu mengharapkan keberkahannya itu dari keringat. Bahkan bukan dari keringat, dari ludahnya dalam hadis-hadis Sahih Bukhari. Itu menunjukkan bahwa kecintaan kepada baginda Nabi SAW, jangankan istilah kepada risalah yang dibawa, secara fisik saja, secara dzatiyah saja, baginda Nabi subhanallah. Bahkan pernah kejadian ada seorang sahabat yang di awal seperti akan menuntut qisas, meminta baginda Nabi untuk membuka baju. Pada saat dibuka baju ternyata ini adalah hanya ingin memeluk tubuh dan badannya Rasulullah SAW, saking kecintaannya. Apalagi kemudian kita berbicara mereka sanggup mengorbankan harta mereka, mengorbankan jiwa mereka, bahkan kecintaan terhadap baginda Rasulullah lebih mereka cintai daripada mencintai keluarga dan diri-diri mereka. Ma'asyiral muslimin. Tentu saja di sini ada perkara yang kemudian harus diupayakan kita ajarkan kepada anak-anak kita dari awal mula, dari bagaimana sejak anak-anak ini sejak belajar bicara, tentu saja kemudian kita ajarkan bagaimana kalimat-kalimat pujian kepada Rasulullah, istilah tahriman, ada pujian, ada segala macam, diajarkan dari semenjak mula. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit atau sebagian upaya dalam menumbuh kembangkan kecintaan anak kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah at-ta'lim wa tarbiyah, memberikan edukasi dan pendidikan kepada anak tentang 3 hal. 1, tentang wajibnya sebagai orang beriman mencintai Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana termuat di dalam hadis. Yang hadis ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada Imam Bukhari. Baginda Nabi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kalau yang hadis dari riwayat Imam Bukhari itu matanya agak berbeda sedikit awalnya, tapi isinya sama. Yang riwayat Imam Bukhari itu diawali dengan walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di genggaman tangannya, kata baginda Nabi. La yu'minu ahadukum, sama kesana. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sampai menjadikan aku, kata baginda Nabi. Maksud aku itu adalah Rasulullah SAW. Lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Padahal ma'asyiral muslimin, kalau kita pahami bahwa yang namanya kecintaan itu merupakan bagian dari fitrah manusia yang Allah titipkan kepada umumnya manusia. Tapi subhanallah, bagi seorang mukmin, kecintaan yang utama setelah Allah adalah Rasul, ya. Kemudian orang-orang yang beriman. Jadi mencintai Rasul. Hari ini mungkin kita mendapati orang acuh tak acuh. Sudah banyak buzzer-buzzer yang menghina Nabi. Sudah banyak para penghina-penghina termasuk di negeri kita. Reaksi dari umat ini mungkin sudah dianggap hal yang biasa. Padahal na'udzubillah. Wal'iyadubillah, bahwa ketahuilah bahwa menghina kepada Nabi SAW itu adalah bagian dari bentuk kemurtadan. Bagian bentuk dari kekufuran kepada Allah dan Rasulnya.
Sedangkan kita di dalam sholat ketika masuk Islam mengucap syahadatain, yang artinya salah satunya adalah kita siap mencintai, siap taat, siap mengikuti baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama, yang harus diajarkan secara bertahap, menurut usianya, menurut jenjangnya. Ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka akhirnya di dalam dirinya tumbuh kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak kita tentang bahwa orang yang mencinta, membela, menolong baginda Rasulullah itu, para ulama bermufakat dipastikan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang terdapat ciri-cirinya pada mereka di Taurat dan Injil, memerintahkan kepada mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kemudian juga menghilangkan beban dan beban dan rintangan-rintangan yang menekan kepada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti cahaya yang datang bersamanya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia di dunia akhirat. Aspek ini pun harus dikuatkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kemudian yang ketiga, bahwa mencintai, pahamkanlah kepada anak kita, mencintai dan menolong baginda Nabi itu adalah merupakan bagian dari maqasidus syar'i al-khamsah. Maksud daripada datangnya syariat Islam diantaranya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Nah, bagian dari menjaga agama adalah juga mencintai Rasul sebagai pembawa pelita risalah agama dinul Islam ini, yang insya Allah harus dipahamkan kepada anak kita bahwa hanya dengan Islamlah semua alam semesta dan isinya, semua manusia akan selamat dunia akhirat, dan bahwa Nabilah yang telah berjasa dan ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk membawa risalah dinul Islam ini. Oleh karena itu, melalui pengajaran ini, dan yang kemudian yang keempat adalah mengajarkan kepada mereka tentang sirah dan tariqah, perjalanan dan kehidupan baginda Nabi SAW dalam menyampaikan risalah, dalam mencintai umat, termasuk baginda Nabi adalah Nabi yang menunda doa yang diijabahnya untuk ditukarkan kelak dengan syafaat beliau pada hari kiamat yang akan diberikan kepada umat-umatnya yang mencintai dan taat kepada baginda Nabi hingga akhir hayat. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dari pemaparan materi ini kita betul-betul memaksimalkan, kita betul-betul bisa fokus terhadap pendidikan anak-anak kita, dan terutama adalah dalam urusan bagaimana menumbuhkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya tadi melalui pendidikan mengajarkan 4 hal, memahamkan 4 hal.
Yang pertama, bagi seorang mukmin wajib mencintai baginda Rasulullah. Kemudian mencintai Rasulullah ada kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, mencintai Rasulullah adalah bagian dari tujuan datangnya Islam ke alam semesta. Kemudian dipahamkan juga aspek sejarah perjalanan dan kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang berkualitas dan sekaligus bela dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan mendapat syafaat udma kelak yaumul qiyamah. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.